Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang disayangi Allah, dalam kehidupan yang penuh gejolak ini, banyak manusia yang melangkah mencari Tuhan di luar dirinya, di tempat-tempat jauh, di langit yang tinggi, atau di balik fenomena alam yang agung. Mereka mencari tanda, isyarat, dan keajaiban, berharap menemukan zat yang maha sempurna di luar jangkauan mereka sendiri. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Quran Surat Qaf, ayat 16. Sebuah pernyataan ilahiyah yang sangat indah dan menggugah, seolah berkata, "Jangan cari aku di luar, karena aku tidak pernah jauh darimu." Saudaraku, dalam pemahaman sufistik, setiap pencarian spiritual bukanlah perjalanan keluar dari diri kita, melainkan pencarian spiritual itu sebuah perjalanan pulang, masuk ke dalam batin kita, ke hakikat diri kita, ke pusat ruhani tempat cahaya ilahi memancar tanpa henti. Tasawuf mengajarkan bahwa Allah tidak terpisah dari makhluknya, tetapi ia tersembunyi dan tertutupi oleh tabir nafsu, ego, dan syahwat duniawi yang membutakan mata hati. Maka siapa yang ingin melihat Allah, bersihkanlah hatinya. Karena seperti cermin memantulkan sinar matahari, maka hati yang bersih akan memantulkan cahaya ilahi dengan jelas. Mari kita renungkan, jika Allah lebih dekat daripada urat leher kita, mengapa kita merasa begitu jauh darinya? Ini adalah pertanyaan dialektis yang penting. Jawabannya bukan karena Allah menjauh, tetapi karena kita sendiri yang berpaling. Kita terlalu sibuk mengisi hati dengan dunia, sehingga tidak ada ruang tersisa untuknya. Kita mendengar suara dunia lebih keras daripada bisikannya yang lembut. Padahal, sufisme mengajak kita untuk kembali diam, kembali hadir, kembali sadar. Dalam keheningan zikir, dalam kesadaran nafas, dalam sujud yang khusyuk, Allah tidak lagi samar. Dia hadir, dekat, menyentuh setiap denyut jantung kita. Perjalanan ini bukan tentang ilmu saja, melainkan ini tentang penyaksian. Sebagaimana para wali dan kekasih Allah menyaksikan kebesarannya bukan hanya dengan akal, tetapi dengan hati yang tersambung dan menyaksikan kehadirannya. Dalam istilah tasawuf, ini disebut syuhud atau musyahadah, yakni kesadaran hadirnya Allah dalam setiap keadaan. Maka barang siapa yang benar-benar menyadari bahwa Allah begitu dekat, ia tidak akan pernah merasa sendiri. Ia tidak akan tergelincir dalam keputusasaan, karena kehadiran Allah adalah jaminan ketenangan yang hakiki. Saudaraku, pada titik ini saya ingin mengajak, tetaplah bersama saya sampai akhir video ini, karena penjelasan ini akan membawa kita lebih dalam menyelami makna kedekatan spiritual yang sering dilupakan. Jangan terburu men-skip atau meninggalkan pembahasan ini, karena setiap kalimat yang akan kita bahas adalah cermin dari perjalanan rohani yang mungkin selama ini Anda cari. Dan jika menurut Anda apa yang kita bahas di sini bermanfaat, saya mohon dengan kerendahan hati, dukunglah Ruang Sufi ini dengan menekan tombol suka dan berlangganan, agar konten seperti ini terus bisa menyentuh lebih banyak hati yang sedang mencari cahaya kehadirannya. Baik, sekarang mari kita lanjutkan. Dalam perspektif Imam Al-Ghazali, manusia adalah makhluk yang diciptakan dari tanah, tetapi memiliki ruh dari langit. Maka kodrat kita memang untuk menyatu kembali dengan asal spiritual kita. Pencarian kepada Allah sejatinya adalah pencarian jati diri. Maka jangan heran bila para sufi menitik beratkan pada ma'rifat, yakni pengenalan terhadap Allah melalui pengenalan terhadap diri sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh ia mengenal Tuhannya. Kalimat seperti ini adalah undangan untuk kita,
agar kita merenung, siapa sebenarnya aku ini? Oleh karena itu, saudaraku, jangan tertipu oleh nama, jabatan, pencapaian, bahkan amal sekalipun. Yang paling terpenting di sini adalah seberapa sadar kita akan keberadaannya di dalam hidup kita. Sufi bukanlah orang yang banyak bicara soal Allah, tetapi mereka yang hidup dengan rasa hadir bersamanya. Setiap langkah, setiap nafas, setiap keputusan adalah refleksi dari kesadaran bahwa aku tidak sendiri, Allah bersamaku. Jika engkau merasa gersang, terasing, dan kosong di tengah dunia yang gemerlap, bisa jadi itu adalah panggilan dari hatimu untuk kembali kepadanya. Kembalilah, bukan ke tempat ibadah semata, tapi masuklah ke ruang sunyi di dalam jiwamu. Di sana, engkau akan mendengar suara yang selama ini engkau cari. Aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Saudaraku yang disayangi Allah, hakikat dari perjalanan spiritual bukan hanya tentang mengetahui ilmunya saja, tetapi kita harus mengalami dan merasakan sendiri. Bukan hanya membaca atau mendengar, tetapi menyatu dalam kesadaran itu sendiri. Dalam ajaran tasawuf, Allah bukan objek yang dicari di luar sana. Allah adalah zat yang senantiasa menyertai, namun keberadaannya tersembunyi oleh kabut yang kita ciptakan sendiri. Kabut kesibukan, kabut prasangka, kabut rasa takut, dan kabut ketergantungan pada dunia. Maka jalan kembali adalah dengan menyingkirkan satu persatu kabut yang menghalangi pandangan hati. Jalan ini sunyi, kadang sepi, tetapi sangat jernih. Dan justru dalam kesunyian itulah kedekatan Allah paling terasa. Para sufi menggambarkan proses ini dengan istilah fana, yaitu hancurnya ego, larutnya kehendak diri dalam kehendak ilahi. Bukan berarti kehilangan identitas, tetapi kita akan menemukan kembali siapa kita sebenarnya. Kita adalah hamba yang bergantung sepenuhnya kepada Allah Tuhan kita. Dalam fana, tak ada lagi jarak antara aku dan Dia, karena aku telah dileburkan. Yang tinggal hanyalah kesadaran murni bahwa semua ini adalah miliknya, darinya, dan akan kembali kepadanya. Seringkali kita merasa Allah jauh karena kita memaksakan bentuk kehadirannya sesuai keinginan kita. Kita ingin mukjizat, suara keras dari langit, atau tanda-tanda yang luar biasa. Padahal Allah hadir dalam hal-hal yang paling lembut, dalam rasa sabar yang tiba-tiba hadir, dalam ketenangan yang tak kita mengerti, dalam ilham yang muncul saat hati pasrah. Itu semua bukan kebetulan. Itu adalah bentuk komunikasi Allah kepada hati yang bersih. Maka tidak perlu menunggu tanda besar. Cukuplah dengan keheningan dan kejujuran hati. Sebab Dia lebih dekat dari urat leher kita, dan kedekatan itu tidak membutuhkan jarak untuk diukur, melainkan kesadaran untuk dirasakan. Dalam zikir yang tulus, dalam sujud yang khusyuk, dan dalam air mata yang mengalir karena rindu kepadanya, Allah hadir. Ia tidak hanya hadir sebagai zat yang maha mendengar, tetapi juga sebagai zat yang maha menyentuh. Menyentuh nurani, menyentuh jiwa, menyentuh rasa yang terdalam. Ketika engkau merasa seluruh dunia menolakmu, dan hanya tinggal engkau dan Allah, maka saat itulah sebenarnya engkau paling dekat dengannya. Itulah mengapa para guru spiritual tidak pernah bosan mengingatkan, jangan cari Allah terlalu jauh. Jangan mencarinya dalam bentuk yang harus dilihat mata, tetapi rasakanlah Dia dalam keheningan batin. Bila engkau masih merasa kosong, itu bukan karena Allah tidak hadir, tapi itu mungkin karena engkau belum cukup diam. Karena dalam diam, hati akan bersuara. Dan suara hati yang paling jernih adalah bisikan dari Tuhanmu.
engkau tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk merasakan kedekatan itu, karena kasih sayang Allah meliputi segalanya. Bahkan dalam kegagalanmu, dalam kejatuhanmu, dalam air matamu yang engkau sembunyikan dari manusia, disitulah Allah lebih dekat dari urat lehermu. Maka mari kita mulai, bukan dengan melangkah keluar diri kita, tapi kita harus mulai melangkah ke dalam diri kita, bukan dengan mencari, tetapi dengan menyadari. Dan saat engkau menyadari bahwa setiap hela napasmu adalah nikmat darinya, maka engkau akan tahu bahwa Dia tidak pernah jauh. Bahkan ketika engkau melupakannya, Dia tidak pernah berhenti menyertaimu. Saudaraku yang dicintai oleh Allah, jika engkau telah sampai pada titik ini dan hatimu mulai bergetar, maka sesungguhnya itulah tanda bahwa ruhmu sedang dipanggil untuk kembali ke asalnya. Kembali kepada fitrahmu yang terdalam, tempat di mana kau diciptakan dalam cahaya kasih sayangnya. Dalam diri setiap insan telah Allah tiupkan ruh dari zatnya sendiri. Quran Surah As-Sajdah ayat 9. Maka apakah mungkin Dia jauh jika bagian darinya ada dalam dirimu? Disinilah tasawuf menunjukkan kedalaman yang tak dimiliki ilmu biasa. Ia tidak berhenti pada perintah dan larangan, tetapi ia melampaui itu. Ia membuka tabir makna dari cinta yang tersembunyi di balik setiap ketetapan ilahi. Para sufi tidak melihat Allah sebagai raja yang menghukum, tetapi sebagai kekasih yang terus memanggil. Maka mereka tidak mendekat karena takut neraka, juga bukan karena mengharap surga, tetapi karena rindu. Sebuah cinta murni yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dan cinta itu, saudaraku, tidak butuh alasan. Ia hadir tanpa syarat. Allah tidak mencintaimu karena engkau baik. Dia mencintaimu karena Dia adalah Maha Pengasih. Bahkan ketika engkau berlumur dosa, pintunya tak pernah tertutup. Itulah kenapa Dia menyebut dirinya dengan Ar-Rahman, bukan sekadar Al-Adlu, karena rahmatnya mendahului keadilannya. Maka jika engkau berpaling hari ini, bukan berarti Allah menjauh, justru Dia menunggu dengan sabar, dengan lembut, tanpa memaksa. Hanya mengisyaratkan, kapan kau kembali kepadaku, wahai hambaku? Ingatlah, kedekatan Allah tidak seperti kedekatan makhluk. Ia bukan sekadar berada di sebelahmu, tetapi berada dalam kesadaranmu. Maka siapa yang sadar, ia dekat. Dan siapa yang lalai, ia telah jauh meskipun Allah tetap menyertainya. Maka rahasia kedekatan itu ada di dalam hati yang sadar, bukan di tempat-tempat khusus atau waktu-waktu tertentu saja. Saudaraku, di dunia ini kita belajar banyak hal, mulai dari ilmu pengetahuan, keterampilan, bahkan teknologi. Tapi jangan sampai kita lupa mempelajari ilmu yang paling penting, yakni mempelajari jalan kembali kepadanya. Jangan sampai kau menguasai dunia, tapi kehilangan jiwamu. Karena jika jiwamu kosong, semua pencapaianmu akan terasa hampa. Tapi jika hatimu penuh dengan kesadaran akan Allah, maka meski dunia tak berpihak padamu, engkau akan tetap tenang, karena engkau tahu Dia bersamamu. Dan satu hal lagi yang perlu engkau renungkan dengan dalam. Ketika engkau berdoa, menangis, berharap, memohon, apakah engkau sadar bahwa semua itu hanya bisa engkau lakukan karena Allah mengizinkan? Bahkan rindu kepadanya adalah hadiah darinya. Maka jika hari ini engkau merasa ingin lebih dekat kepada Allah, ketahuilah bahwa itu adalah panggilan cinta darinya. Jangan abaikan, jangan tunda, sambutlah. Sambutlah dengan taubat, dengan zikir, dengan sholat yang khusyuk, dengan membaca kalamnya bukan sekadar sebagai kewajiban, tapi sebagai dialog cinta. Bacalah bukan karena harus, tetapi karena rindu. Dan bila engkau terus berjalan di jalan ini dengan hati yang jujur, engkau akan tiba, bukan kepada tempat,
tetapi kepada rasa damai yang tak bisa diganggu oleh apapun di dunia ini. Dan pada saat itu, engkau tidak akan lagi berkata, "Di mana Allah?" Karena yang akan engkau rasakan hanya satu, Dia bersamaku, lebih dekat dari urat leherku. Saudaraku, jika hatimu mulai larut dalam kedalaman makna ini, maka izinkanlah aku membimbingmu lebih jauh ke dalam samudra kesadaran. Ketahuilah bahwa jalan rohani ini tidak bersifat khusus, tidak hanya untuk para ulama atau sufi yang telah uzlah di gunung-gunung atau gua-gua. Jalan ini terbuka untuk siapa saja yang ingin kembali kepada Tuhan dengan tulus. Bahkan seorang pendosa yang menangis dalam keheningan malam lebih dekat kepada Allah dibanding mereka yang merasa diri suci, tapi hatinya tertutup oleh kesombongan. Inilah keindahan tasawuf yang hakiki. Ia tidak menghakimi, tetapi memeluk. Ia tidak berkata, "Engkau hina karena dosa," melainkan tasawuf mengajarkan bahwa Allah Maha Pengampun, mari pulang kembali kepadanya. Bahkan dosa, dalam pandangan seorang arif, bisa menjadi jembatan jika ia membawa manusia kepada penyesalan yang mendalam dan tekad untuk kembali. Bukankah rahmat Allah lebih luas dari seluruh dosa manusia? Saat engkau memejamkan mata dalam zikir, engkau mungkin tidak melihat apa-apa. Tapi jangan tertipu oleh kekosongan itu, karena kadang Allah menyentuhmu bukan dengan penglihatan, tetapi dengan rasa. Dan rasa itu sangat halus, sangat dalam, dan tak bisa dijelaskan kepada siapapun. Itulah mengapa jalan ini bersifat pribadi, unik, dan sangat batinia. Tak semua orang akan mengerti, dan memang tak semua harus mengerti. Cukup engkau dan Allah yang tahu apa yang terjadi di antara kalian. Dan satu hal penting, saudaraku, jangan takut jika engkau pernah jauh. Jangan ragu jika engkau merasa tak pantas, karena Allah tidak menilai masa lalu, Dia menilai niatmu sekarang. Satu langkah kecil yang kau ambil ke arahnya akan disambut dengan limpahan cahaya yang tak terhingga. Allah lebih mencintai hambanya yang kembali dengan air mata daripada mereka yang merasa tidak membutuhkannya. Perlu kita pahami pula bahwa dalam kesadaran sufistik, seluruh alam semesta ini sejatinya adalah ayat-ayatnya. Langit yang luas, debur ombak, bahkan desah angin, semua adalah bahasa ilahi bagi mereka yang mau menyimak dengan hati. Maka orang yang dekat dengan Allah tidak hanya melihat Tuhan dalam ibadah, tetapi dalam setiap peristiwa. Dalam tangisan bayi, dalam keteduhan pohon, dalam tatapan seorang fakir, semua menjadi jendela untuk menyaksikan kebesarannya. Dan ini hanya mungkin terjadi jika engkau telah menghapus jarak antara dirimu dannya. Jika engkau masih bertanya, bagaimana aku bisa merasakan kedekatan itu setiap hari? Maka jawabannya adalah dengan hadir. Hadir dalam sholatmu, hadir dalam zikirmu, hadir dalam setiap detik kehidupan. Jangan biarkan pikiranmu mengembara kemana-mana saat engkau sedang bersamanya, karena Dia tidak pernah pergi. Yang pergi adalah kita. Maka tugas kita adalah kembali dan menetap dalam kesadaran akan kehadirannya. Dan bila engkau berhasil menjaga kesadaran itu dalam kesibukan dunia, maka engkau bukan hanya seorang yang beriman, tetapi juga seorang arif. Orang arif bukan orang yang banyak bicara soal Allah, tapi orang yang setiap langkahnya adalah dalam naungan cahaya Allah. Orang yang jika engkau duduk bersamanya, hatimu menjadi tenang, bukan karena dia berbicara, tapi karena Allah terasa dekat di hadapannya. Saudaraku, aku hanya perantara. Kata-kata ini bukan milikku. Jika engkau merasa kata-kata ini mengetuk hatimu, maka itu adalah Allah yang sedang membimbingmu. Jangan biarkan getaran ini berlalu begitu saja. Jadikan ini awal dari perubahan yang hakiki, bukan perubahan lahir, tapi perubahan batin. Karena disitulah kedekatan yang sejati tumbuh, dan disitulah Allah menanti lebih dekat dari urat lehermu. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah melangkah jauh dalam perenungan ini.
Namun perjalanan rohani bukan tentang panjangnya narasi, melainkan kedalaman makna yang ditanam dalam hati. Maka izinkan aku mengajakmu untuk menyelami satu hakikat lagi, hakikat tentang keheningan yang penuh makna. Dalam tasawuf, keheningan bukanlah ketiadaan, tetapi keadaan. Keadaan hati yang tunduk, pasrah dan berserah sepenuhnya. Sebuah ruang sunyi di dalam jiwa di mana tidak ada lagi ego, tidak ada keinginan, tidak ada penolakan. Yang ada hanyalah penerimaan total terhadap takdir Allah. Inilah keheningan para kekasih Allah. Mereka tidak sibuk menuntut, tidak sibuk bertanya kenapa, tetapi hanya sibuk merasakan kehadirannya di balik segala peristiwa. Bahkan musibah pun mereka pandang sebagai surat cinta dari Tuhan, bukan murka. Engkau pun bisa mencapainya, saudaraku. Tidak dengan ilmu yang rumit, tidak dengan bacaan yang banyak, tetapi dengan ketulusan. Duduklah sejenak setelah sholat, pejamkan matamu, dan katakan dalam hati, "Ya Allah, aku ingin merasakan kehadiran-Mu." Lalu diamlah. Jangan paksakan rasa, biarkan ia muncul seperti embun yang perlahan menetes di pagi hari. Mungkin tak segera terasa, tapi jika engkau terus menjaga kehadiran itu dengan kesabaran, ia akan datang. Dan saat ia datang, engkau tidak akan ragu lagi bahwa Allah memang sangat dekat. Cobalah rasakan dalam sujudmu berikutnya. Rasakan bahwa engkau benar-benar sedang berbicara kepadanya, tidak hanya melafalkan doa. Buka hatimu dan izinkan Allah masuk, karena sesungguhnya Dia tidak membutuhkan pintu untuk masuk. Yang dibutuhkan hanyalah kesiapan hatimu untuk menyambut. Kedekatan ini bukan konsep, tetapi pengalaman. Dan setiap pengalaman rohani akan mempengaruhi cara engkau melihat dunia. Engkau akan mulai melihat kesulitan sebagai ujian cinta. Engkau akan mulai melihat orang lain bukan sebagai saingan, tetapi sebagai sesama hamba yang sedang mencari cahaya. Bahkan kematian pun tidak lagi menakutkan, karena ia hanyalah gerbang pertemuan dengan sang kekasih sejati. Begitulah tasawuf membentuk manusia yang lembut, pemaaf, dan lapang. Karena siapa yang merasa Allah dekat dengannya, ia takkan sibuk menyakiti orang lain. Ia takkan sibuk memamerkan amalnya, karena ia tahu segala sesuatu hanya karena karunia Allah, bukan karena dirinya. Dan jika engkau bertanya, apakah mungkin aku hidup dengan kesadaran seperti itu setiap hari? Maka aku akan menjawab, tidak hanya mungkin, tapi ini adalah tujuan penciptaanmu. Engkau diciptakan bukan sekadar untuk bekerja, makan, tidur, dan mati. Engkau diciptakan untuk mengenal Tuhanmu, mencintainya, dan hidup dalam kedekatan dengannya. Semua selain itu hanyalah kendaraan, bukan tujuan. Maka bangunlah dari kelalaian, kembalilah ke jalan cahaya. Dan bila hari ini engkau merasa telah menemukan setitik rasa itu dalam hatimu, jagalah ia, karena itulah pintu. Jangan biarkan dunia memalingkanmu lagi. Jangan biarkan kesibukan membungkam panggilan jiwa. Allah tidak jauh, Dia hanya menunggu, dan Dia akan terus menunggu sampai engkau berkata dalam hatimu, "Cukuplah engkau, ya Rob, aku ingin dekat denganmu." Dan saat itu terjadi, engkau tidak akan pernah merasa sendiri lagi, karena engkau telah menemukan sesuatu yang lebih dekat daripada urat lehermu, yakni Allah yang selalu menyertaimu, tanpa pernah pergi, tanpa pernah lelah mencintaimu. Saudaraku yang dicintai Allah, jika engkau sampai di titik ini, maka sesungguhnya hatimu telah menapaki jalan cahaya yang mulai terbuka. Teruslah jaga getaran ini, jangan biarkan ia redup, jangan biarkan ia teralihkan oleh hiruk-pikuk dunia yang sesaat. Apa yang engkau rasakan sekarang adalah permulaan dari sebuah kedekatan yang lebih dalam, yang lebih hakiki, dan yang lebih menenangkan dibandingkan apapun di dunia ini. Setiap langkahmu menuju Allah akan dibalas dengan limpahan cinta yang tak terbatas. Setiap air mata yang jatuh dalam taubat akan diganti dengan ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata.
Dan setiap helaan napas yang dilalui dengan zikir akan menjadi saksi bahwa engkau adalah hamba yang sedang kembali ke pelukan Tuhannya. Maka jagalah kesadaran ini, bawalah ia dalam setiap aktivitas. Jadikan ia pakaian bagi jiwamu, bukan hanya saat sholat, tetapi juga saat engkau bekerja, berbicara, bahkan saat engkau diam. Jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa engkau mengingat bahwa Allah lebih dekat daripada urat lehermu. Dan saudaraku, jika engkau merasa bahwa apa yang kita renungkan bersama ini membawa manfaat, menyentuh hatimu, atau bahkan mengubah sudut pandangmu, maka aku dengan penuh kerendahan hati memohon. Mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, komentar, dan bagikan ke orang-orang terdekatmu. Mungkin ada jiwa lain yang sedang tersesat, dan melalui video yang kau bagikan ini, mereka menemukan jalan pulang. Jadilah bagian dari amal jariah itu. Jadilah bagian dari cahaya yang tak pernah padam. Insya Allah, kita akan terus berjalan di jalan ma'rifat ini bersama-sama, menuju Allah, menuju cintanya, menuju kedekatan yang abadi. Semoga Allah meridhoi setiap langkahmu, menenangkan setiap keresahanmu, dan memelukmu dengan kasih-Nya yang tiada batas. Sampai bertemu di perenungan berikutnya, tetaplah hadir bersama Allah dalam zikir, dalam sujud, dalam cinta yang suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.